Om. Silakan Om. Kakak persilakan keluar dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senja untuk sahabat-sahabat entrepreneur, sahabat-sahabat traveler dimanapun Anda berada. Hari ini di bulan Oktober musim gugur 22, saya lagi mendapatkan kesempatan untuk jalan-jalan ke Belgia, tepatnya di kota Leuven. Kebetulan di sini ada teman. Jadi atas undangan Cak Masrur, Pak dokter gigi kita yang dari Jogja, yang sudah 3,5 tahun tinggal di sini, akhirnya saya berbelok juga dan beberapa malam akan menginap di kota yang cantik ini. Nah, kebetulan saya berada di kampung yang masih asli. Ini dulunya pada saat Perang Dunia Pertama terselamatkan karena ini adalah kawasan gereja dan biarawati. Jadi kawasan tempat tinggal para biarawati. Makanya meskipun dalam kondisi perang gitu ya, bangunan-bangunan asli ini dan kayak gini sampai lorong-lorong di sananya itu sampai hari ini masih sesuai bentuk aslinya. Kalau dihitung-hitung sudah mungkin hampir 500 tahun umur bangunan ini. Memang dalam-dalamnya sudah banyak berubah, perabotnya, interiornya, desainnya. Tapi ini adalah bangunan heritage yang dilindungi UNESCO dan tidak boleh ada perubahan dari struktur dinding luarnya. Bahkan kalau ada kerusakan-kerusakan kecil pun penduduk setempat tidak boleh memperbaiki sendiri bangunan rumahnya rusak. Harus manggil dari pemerintahan dan kemudian pemerintahan itu yang akan memperbaiki, mendatangkan petugas sehingga apapun bentuk renovasinya tidak akan terjadi perubahan-perubahan yang radikal. Kalau saya keliling-keliling tadi ya, suasana kotanya enak kayak Jogja lah. Karena memang Leuven adalah kota pendidikan di sini. Memang banyak mahasiswa Indonesia, terutama yang mencari studi doktoral S3 dari Fakultas Kedokteran, banyak yang ke kota ini karena dianggap kurikulum atau mata kuliah pendidikan di kedokterannya sangat-sangat baik dan diakui dunia. Nah, kalau secara sosial, kota kecil mungil indah ini yang sangat heritage, yang sangat keren ini, yang sangat tenang dan nyaman untuk dihuni ini, 3 penduduk Asia yang cukup banyak mendominasi di sini adalah 1 Thailand, dan memang kerajaan Belgia punya hubungan khusus dengan Raja Thailand atau kerajaan Thailand. Yang kedua Bangladesh, biasanya kerja di sektor non formal. Dan yang terakhir Indonesia, biasanya diaspora ya. Di Belgia banyak orang Bali, banyak seniman-seniman yang sering datang ke Belgia ini. Karena di Belgia ini kita hanya nggak punya KBRI tapi juga punya konsulat. Jadi 2
institusi Indonesia yang ada di sini. Indonesia, Thailand, Bangladesh adalah warga Asia yang banyak berada di kota Leuven ini. Kalau yang dari Timur Tengah itu rata-rata dari mana ya? Turki, Maroko, Tunisia, Arab, Lebanon, Libya, itu banyak juga yang berada di sini dan rata-rata bermain di dunia kuliner. Resto-resto halal banyak dijumpai di sini karena pemainnya adalah warga Maroko, warga Turki, warga Lebanon dan Timur Tengah yang lain. Jadi keren ya, kotanya tenang. Nah, ini meskipun kampung teman-teman, tapi juga banyak turis berdatangan, kadang-kadang melongok ke dalam jendela-jendela itu padahal itu ada penghuninya. Tapi mereka udah paham bahwa kotanya ini adalah kota turisme. Jadi mereka sudah terbiasa dengan kalau tiba-tiba ada orang datang melongok-longok pintu atau lihat-lihat halamannya, lihat-lihat struktur bangunannya, orang-orang sini sudah pada mengerti gitu. Apalagi ya cerita tentang Leuven ini. Ya saya bersyukur sih karena Cak Masrur mengundang kita untuk dalam 3 malam berada di sini. Kemudian kita keliling penuh dari lorong ke lorong, cantik. Saya pikir waktu datang kemarin ini kok batu batanya apik sekali. Didatangkan dari Kebumen itu, yang dari Soka itu. Atau malah orang Soka Kebumen dulu diajari orang Belanda waktu mereka dalam tanda kutip menjajah Indonesia, sehingga Soka atau Kebumen menjadi sentra batu bata terbaik yang kualitasnya mirip-mirip saya kira dengan yang ada di Belgia ini. Jadi Belgia Belanda itu kalau kita naik mobil paling cuma 2,5 jam. Jadi tadi kemarin juga cepet banget, kita lancar karena nggak ada kemacetan di jalanan dan tepat waktu kita bertemu dengan Cak Masrur dan sama Cak Masrur langsung dibawa ke rumahnya. Kebetulan kita menginap di rumah Cak Masrur di belakang yang ada pohon tingginya itu. Gitu teman-teman. Itu dulu ya cerita tentang Leuven dan kota kecilnya dan kota kampung tradisi aslinya yang terselamatkan sejak Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, karena ini adalah dulunya kawasan pastoran, kawasan biarawati, sehingga pasukan-pasukan perang ikut menjaga, tidak menembak dan tidak menangkapi istilahnya penduduk warga di sini. Jadi kawasan religius yang dijaga meskipun situasinya lagi perang. Jadi ada moral, ada norma, ada etika juga ternyata. Meskipun perang mereka menyelamatkan bangunan-bangunan kuno, terutama yang dihuni oleh para biarawan. Itu dulu. Saya kebetulan lagi ditunggu Om Budi itu di sana yang lagi kelaparan, yang pengen ngajak cari restoran halal dari orang-orang Turki. Om Budi, kita jalan sekarang. Siap. Oke, gitu dulu teman-teman ya. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Salam dari Belgia, kota Leuven yang tenang. Dadah.